warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini ada nggak yang baru pertama kali ngajar dan nggak percaya diri? Atau ada yang merasa gugup karena baru pertama kalinya akan memulai untuk mengajar? Itu wajar ya teman-teman, karena guru yang sudah bertahun-tahun mengajar pun pasti pernah dan masih ada yang merasa tidak percaya diri saat mengajar. Oleh karena itu, di video kali ini mari kita bahas 7 cara agar kita bisa percaya diri saat mengajar. Simak baik-baik. Cara yang pertama yaitu siapkan materi matang-matang. Kedengarannya sangat sepele, tapi ini sangat penting teman-teman, karena rasa percaya diri itu akan muncul ketika kita tahu apa yang akan kita sampaikan. Ketika kita paham betul apa yang akan kita ajarkan. Misalnya nih, kita mau ngajar bahasa Arab dengan tema anggota tubuh. Ya, pelajari, pahami, hafalkan mufradat tentang anggota tubuh dan bagaimana cara pelafalannya. Jangan sampai kita meremehkan satu materi karena merasa gampang kok. Tapi ternyata di kelas blank, ternyata di kelas kita lupa. Ketika ada siswa yang bertanya, kita tidak bisa menjawabnya dan itu bisa membuat kita panik dan tidak percaya diri. Cara yang kedua yaitu berlatih teknik mengajar. Mengajar itu bukan hanya soal kita tahu tentang materinya saja, tapi juga tentang bagaimana cara kita mengajarkannya. Teman-teman semuanya, seperti yang sudah kita pelajari di perkuliahan tentang bagaimana metode mengajar, bagaimana teknik mengajar, yang itu semua harus dikuasai. Ingat teman-teman bahwa mengajar itu merupakan suatu keterampilan. Ya, artinya sebagaimana keterampilan yang lain, bahwa keterampilan itu akan kita kuasai ketika kita sering melatihnya. Oleh karena itu, sebelum kita memulai untuk mengajar di depan para siswa, alangkah baiknya kita mempraktikkan dulu di depan cermin, di depan teman-teman sebaya, atau di depan saudara atau adik-adik, agar kita bisa percaya diri saat mengajar. Cara yang ketiga ialah lakukan afirmasi diri. Terkadang kita sudah belajar, sudah berlatih, tapi tetap saja masih ragu saat mengajar. Lakukan afirmasi dulu teman-teman sebelum kita mulai mengajar. Seperti, akulah guru mereka. Di kelas ini, aku tahu lebih banyak tentang materi ini daripada mereka. Nah, dengan afirmasi seperti ini, akan lebih meyakinkan kita dan akan lebih menguatkan kita bahwasannya kita mampu dan kita bisa. Cara yang keempat ialah berdoa. Ya, karena apa? Karena doa adalah sumber kekuatan dan sumber ketenangan. Misalnya, ya Allah, hari ini saya mau mengajar. Tolong lancarkanlah lisan saya, tolong mudahkanlah saya menyampaikan materi, sehingga materi saya bisa dipahami dengan baik. Atau bisa berdoa sesuai kepercayaan teman-teman semuanya. Cara yang kelima ialah jadilah dirimu sendiri. Jangan bandingkan dirimu dengan guru lain yang kelihatannya wah saat mengajar. Kalau kamu tipe guru yang tenang, yang rileks saat mengajar, maka jangan paksakan dirimu untuk menjadi guru yang ceria dan super ramai saat di kelas. Karena siswa tahu betul dan paham mana guru yang mengajar dengan tulus dan mana yang dipaksakan. Ketika kamu nyaman dengan dirimu sendiri, maka orang lain pun akan nyaman denganmu. Yang kelima ialah jangan kalah mental. Kadang ada siswa di kelas itu yang bikin kita down, misalnya kayak suka nyeletuk, sering tanya bukan karena tidak paham tapi karena menguji, sering mencari perhatian dan lain sebagainya. Ingat, kita di kelas ialah sebagai figur orang tua. Hadapi mereka dengan ketegasan dan kasih sayang. Jangan biarkan mereka menjatuhkan mental kita, karena kuncinya ialah bukan mengalahkan mereka, tetapi bagaimana menaklukkan hati mereka. Cara yang terakhir adalah jangan takut kalau belum sempurna. Guru juga manusia, jadi kita bisa salah. Apalagi kalau baru pertama kali mengajar. Kalau ada siswa yang bertanya lalu kita tidak tahu jawabannya, kita bisa katakan, wah, ibu baru tahu nih, ibu cari tahu dulu ya, kalian juga cari. Minggu depan kita bahas bareng-bareng, seperti itu. Nah, dengan sikap seperti ini, justru mereka akan lebih menghargai kejujuran kita. Yang penting, tepati janji mereka dan ajak mereka untuk mencari bersama. Teman-teman, mengajar itu proses. Kita tidak harus sempurna di hari pertama, tapi kita harus terus belajar dan berkembang.
sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan.